Jamil Zaini. Ya, Jamil Zaini itu feeling introvert dan konsep sosial itu dari Bapak Ridho Lima sebagai feeling extrovert. Kayak saya sama Om Ben. Yang tenar dua Om Ben, bukan saya. Sampai 3 tahun yang lalu disangka yang milik rumah sakit itu Om Ben. Karena lebih tenar. Ya, orang feeling introvert lebih tenar emang daripada orang feeling extrovert. Karena bawaannya orang feeling extrovert menempa orang. Kalau feeling introvert manggung langsung. Jamil Zaini lebih terkenal daripada Bapak Ridho Lima. Padahal ilmunya dari Bapak Ridho Lima sebenarnya. Di buku publik yang di belakang. Ya. Oke, ini cara mengidentifikasinya banyak. Jadi pengen tahu siapa teman kita, siapa jaringan kita, siapa anak kita, apa CV-nya itu banyak ya. Di antaranya psikometrik dengan observasi perilaku dan visual kita lihat wajahnya itu ada ciri-cirinya di facial gua ada nih. Misalnya orang feeling mukanya itu penuh diisi oleh anggota tubuh. Mata, hidung gitu, isinya gede ya. Saya sama kakak saya mancu, kecil, hidungnya saya gede, lubangnya kakak saya feeling, kakak saya intuitif misalnya. Beda, ya, beda walaupun satu ibu bapak, kok beda ya? Kalau sedikit tahu memang beda. Kenapa? Karena saya kehebatan organik paru-parunya hebat, maka agar paru-parunya dapat suplai, maka Allah ciptakan hidungnya gede, lubangnya bisa gitu banyak. Ya, nyambung banget. Bahagianya lebih banyak. Apanya? Bahagianya lebih banyak. Iya, insyaallah ya. Karena banyak kisahnya ya. Oke, visual di sini ya. Tapi visual segala macam titik. Lalu kuesioner tertulis di buku Kubik masih ada 17 soal. Yang biasa di perusahaan pun kuesioner ya dan pengamatan. Lalu juga, nah yang ini yang psikometrik sudah dijalani dari tahun 99 sampai 2009, merasa banyak gagalnya. Gitu loh. Kubik ini sebagai lembaga pelatihan kok tidak distintif ya, tidak memberikan perbedaan yang nyata gitu. Kok enggak sih ada orang kok yang enggak pas gitu dengan hasil kuesioner. Maka dicarilah teknologi, ternyata namanya ada biometrik. Bagian dari tubuh kita diambil dan itu menggambarkan otak. Ya, ada banyak, ada sidik jari, ada retina mata, ada bahkan gelombang suara. Kalau ada bersuara semua di sini, itu ada gelombang tertentu, ada beda gitu. Saya sama si Bang mungkin agak mirip karena sama-sama feeling. Kalau kita dalam otak tertentu disuarakan itu akan ada samanya, ya. Itu gelombang suara yang sudah ada sidik jari. Ya, karena paling murah dan paling populer. Ya, lalu ada tes DNA. Ini hasil yang sedang diperjuangkan. Tadi Om Ben bilang baru yang ketemu adalah RNA dan RNA dan bukan. Jadi orang insting itu RNA yang lebih. Maka kalau nanti dipindai, diambil satu bagian tubuh kita, rambut misalnya atau apa, bagian dari gigi, diambil masukin ke mesin, itu hanya ketemu adalah insting atau bukan insting, karena insting itu lebih banyak dominan RNA-nya. Yang lain belum ketemu. Ya, ini DNA. Nah, kenapa disebut genetik? Karena dan itu pun menjelaskan. Misalnya orang sensing kebanyakan adeninnya dalam DNA-nya, kan di DNA itu ada rantai asam basa, ya. Pasangannya adalah ini adenin, guanin, timin, sitosin. Orang sensing lebih dominan adeninnya 1%. 1% kelebihan dominasi pasangan asam basa yang ada tubuh kita itu akan memperbedakan perilaku. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Ya, thinking, guaninnya, guanin itu tukang memproses, tukang menyaring. Jadi cari informasi itu teh. Jadi sampai yang penting banget yang diambil sama orang thinking karena disaring. Maka dia organ dominan ginjal orang thinking itu. Ya, timin orang intuitif itu mensintesa. Hati itu kekuatan dia dominan tubuhnya. Lalu sitosin orang feeling itu mencerna, ya. Jadi sitosin itu adalah cenderungan ke perasaan, kebahagiaan dan sebagainya, misalnya ya. Kalau insting tadi RNA-nya, ya. Nah sekarang sidik jari dipakai dan ini 40% yang psikometrik. Jadi kalau melihat dari wajah, dari perilaku hanya 40%. Boleh. Sok silakan gampang. Yang ini 90%. Maksudnya apa? Masih ada 5% kemungkinan salah. Saya mau terus terang. Saya pun awal-awal hasil tesnya bukan feeling, intuitif. Saya coba lagi, ternyata bertahan di feeling extrovert. Tadinya itu introvert. Lalu saya langsung ke Bapak Ridho Lima. Datang karena saya sama istri juga bukan berubah, ternyata bukan berubah hasilnya Bu, tetapi alat tesnya itu awal-awal itu memang jelek. Udah gitu saya dikasih pertanyaan sama Farid, beberapa pertanyaan yang ikut saya 2 pertanyaan dan saya memang nyerah confirm bahwa saya feeling.
Kenapa saya dulu intuitif, terus merasa intuitif ketika tes itu? Karena saya kan di media massa 4 tahunan. Itu adalah pekerjaan yang gayanya kayak intuitif. Gue banyak ini segala macam, banyak terobosan kayak intuitif kan. Pas saya tes ulang setengah tahun pertama saya punya alat, kok saya feeling, saya datang langsung ke penemunya, saya kasih pertanyaan 4, 2 di antaranya saya ingat. Dia nanya, Anda pernah punya impian nggak? Pernah. Saya pengen ke IPB dan ternyata IPB saluran rekrutmennya nggak diterima. Saya dioper ke IKIP, ke IPA juga sama. Nah, ditanya sama Pak, emang kenapa Anda mau di IPB? Saya pengen mendalami pertanian. Saya mau nanti ke masyarakat memberdayakan orang. Nah, memberdayakan orang berarti Anda pilih gitu ya. Jadi bukan bisnis, bukan yang lain. Lalu Anda kan lihat di TV nih, Anda pakai player yang mana, pakai poster yang mana? Poster yang ada di TV yang dikasih orang pusat. Nah, Anda juga bukan orang intuitif. Kalau intuitif dia nggak akan mau niru, dia nggak mau hanya ambil begitu saja, pasti dia akan membuat perbedaan. Ya udah kalau gitu saya nyerah. Ada 2 lagi saya lupa. Oke, berarti saya memang benar feeling, karena tesnya pun feeling ya. Karena 90% tadi. Maksudnya 90% adalah ada mungkin 5% menyimpang karena alat. Dari hasil tesnya terbanding ini jauh banget ya, ini 40% banyak salahnya pasti. Saya kasih A, kalau belum tes mungkin kira-kira ini anak ibu misalkan banyak sebut sensing karena ibu ya, belum tentu sensing bu, karena anak kecil itu kalau dia aktif itu sehat sebetulnya secara umum ya, tapi nanti dibandingkan orang yang level sehatnya sama, usianya sama, lebih aktif lagi mungkin orang sensing gitu ya, jadi belum tentu yang mungkin dugaan saya juga intuitif bisa jadi, karena tadi tebak-tebakan karena 40% yang kita ngomong visual, perilaku 40% kan. Nah, kalau pengen kompom ya bisa jadi aja. Di 90%. Ini sudah tadi kita bahas, tetapi saya mau kenapa tunjukkan lagi ini? Karena kita bahas cuma 2 ini. Oke? Artinya kalau ada yang profiling ke orang, semua harus tahu. Makanya kalau kenalan di sini kita harus disebut semua. Saya Nazarudin, saya seorang laki-laki, saya feeling extrovert. Kan sebetulnya laki-laki feeling extrovert. Saya punya IQ kurang lebih 115. Golongan darah saya O. Sehingga orang tahu saya semua apa. Oh, golongan darahnya selaras dengan feelingnya. Berarti saya, keputusan saya cenderung tidak akan mencret-mencret. Walaupun mungkin salah, tapi saya akui gitu. Kenapa nih golongan darah dibahas? Sebenarnya dibahas akan lebih lanjut di tempat lain kelihatannya, atau di sini kalau misalnya saya juga. Mungkin saya bahas aja mumpung nyambung. Jadi golongan darah itu dipelajari di Jepang. Ciri-ciri segala macam di Jepang pakai banget golongan darah. Sehingga ketika menerima pekerjaan pun bidang tertentu itu golongan darah menjadi pertimbangan. Ada ciri-cirinya kan? Nah, Pak Poniman menemukan otak. Ada ciri-cirinya juga kan? Diselaraskan. Oh, ada ciri-ciri yang sama antara thinking dengan golongan darah A. Bukan berarti seorang thinking pasti A, enggak. Ya, oh ada ciri-ciri yang sama antara golongan darah B dengan orang intuitif. Ada ciri-ciri yang banyak samanya antara golongan darah AB dengan sensing. Ada banyak ciri-ciri yang sama antara golongan darah O dengan feeling. Sehingga ada pernyataan dari Miss Hidayah, kalau golongan darahnya tidak selaras dengan ciri-ciri yang kesamaan, maka dia kalau terlalu cepat mengambil keputusan, dia akan menyesal dari keputusannya. Kadang-kadang walaupun keputusannya benar. Misalnya contoh mungkin yang lebih diakui langsung sama orangnya Miss Hidayah. Miss Hidayah orang sensi, golongan darahnya O. Seharusnya yang linear apa yang selaras? Sensi golongan darah AB. Nah berarti kan tidak selaras nih. Maka dia menceritakan, saya kepala sekolah, ada guru ke saya menghibah-hibah, menangis-nangis, minta pinjaman karena anaknya sakit. Saya langsung terenyuh. Begitu langsung saya kasih pinjaman ke dia. 5 menit kemudian dia nelpon, lu bener nggak? Gitu. Kenapa? 5 menit kemudian yang bekerja bukan lagi golongan darah. Tadi kan golongan darahnya langsung terenyuh muda tuh kayak 5 menit kemudian langsung mesti kecerdasan yang bekerja. Si sensinya, apa buktinya? Sensi kan ada bukti. Mana buktinya dia butuh? Mana anaknya bener nggak gitu dan sebagainya sakit, gitu kan? Maka sebenarnya kalau orang sensi butuh foto segala macam, butuh fakta-fakta. Baru dia percaya bukti ya. Dia nelpon ulang gitu, mengkonfirmasi. Iya, karena tadi menyesali keputusannya. Maka perintah dari saran dari Stephen, kalau golongan darahnya tidak selaras dengan mesin kecerdasan, ketika mengambil keputusan jangan langsung, delay dulu. Dia tidak bisa. Golongan darahnya apa? Nah itu kayak orang feeling. Jangan langsung tuh, bisa jadi salah, nanti dia menyesal gitu. Ada kejadian dulu baru nanti. Kenapa? Karena kalau kita ada kejadian sesuatu yang berdesir pertama, yang deg-degan pertama apa?
jantung kan, pompa darah kan, itu respon pertama kita, bukan otak belakangan, betul nggak? Kalau golongan darahnya sama dengan otak, ya langsung sama selaras. Kalau ibu, karena ibu nggak punya drive, maka golongan darahnya jadi drive ibu, naik ke atas bu, ke sini. Drive. Jadi kalau yang lain mah di sini kan, kalau ibu mah ke sini, jadi feelingnya menambah kuat. Insting yang memang dia cenderung feeling gitu loh, ibu tuh. Karena dia nggak punya drive. Kalau ibu saya apa golongan darahnya besar? Aku B. Ibu cenderung intuitif, maka di ibu sampai ke level drive itu intuitif kalau ibu Sari. Ibu siapa? Aulia sampai ke level drive, ya itu adalah feeling gitu loh, gitu ya. Itu maksudnya ya. Ini penting kenapa? Karena kita bekerja di sini di genetik, bukan sekolahnya di mana. Banyak banget sekolahnya di mana, kerjanya di mana kan? Saya antaranya. Om Ben walaupun selaras ternyata dia mogok. Ya kejadiannya Om Ben itu begini. Tahun 2012 saya kenal Steven karena ada sebuah acara yang saya akan lakukan. Dia punya percetakan, saya nyetak di dia. Yang pertama cetak anaknya, berikutnya baru dia. Pas saya tes, Ben, sorry Ben, karena kita temen ya. Dia sewa fisika dulu. Sorry Ben, kerjaan ente itu nggak cocok dengan Steven ente. Hukumnya orang yang keluar, orang aku dia. Buku saya pengen keluar katanya. Lagi tunggu momen ya. Saya bilang ente mah kalau di sini lihat nih jadi trainer. Salah satunya ya bukan semua. Ternyata dia memilih trainer karena menurut dia ketika beliau sebagai IT ditantang 2 minggu selesainya sebulan. Tapi kalau sudah selesai dia sosialisasi ke semua bagian dia suka banget. Ya, berarti kan dia memiliki minat ke trainer dan ada di daftar Steven-nya sebagai trainer. Ya karena profesi dalam Steven itu ada tiga irisan, maka profesi akan ngebut. Pertama adalah bakat, ya bakatnya Steven-nya berarti. Yang kedua minat, yang ketiga sumber daya. Sumber daya Omen sebenarnya IT gitu loh. Tapi IT kan dia nggak suka bagian Steven, maka dia mencari sumber daya yang baru. Steven yang dia sampaikan ke orang yang lebih nyaman daripada IT. Walaupun artinya dia bagus, saya Pak. Ya sistem itu bisa dirombak. Kadang-kadang kalau lagi ada masalah juga dia langsung turun. Tapi kalau moodnya lagi bagus, kalau nggak bagus ya susah juga ya. Karena dia orang feeling ya, gitu ya. Genetik ya, bukan lingkungan yang kita omongkan. Semakin ke atas semakin ambil keputusan, yang ke bawah adalah respontan. Jadi jangan andalkan golongan darah, kecuali telusi udah selaras, udah sama aja dengan thinkingnya. Tapi kalau nggak mau milih pekerjaan pun kita melamar pekerjaan pun harus mikir dulu juga. Iya. Apply job gitu. Sebetulnya iya. Maka saya bilang tadi kalau di Jepang ke golongan darah perjuangan Papa Ponima sebenarnya Steven masuk ke KTP. Dia ngelamar kerja saya kata, Anda mah nggak cocok di saya atau saya butuh Anda nih di bidang ini bisa dialihkan sama saya sebagai pemilik perusahaan. Thinking ngelamar misalnya ke sales, bukan ke sales Anda mah udah ke sistem aja gitu. Belum bisa dilatih karena baru bakat, oke? Baru bakat akan menjadi kompetensi dan aksi kalau dilatih. Saya dekat rumahnya ke masjid, cuman 100 meter. Saya berpeluang sholat berjamaah tepat waktu di masjid itu. Langsung terjadi nggak? Nggak tergantung latihannya dan sebagainya, udah nggak? Tapi dibanding yang 1 kilo, saya peluangnya lebih gede, betul nggak? Sama. Yang lain juga, ilmu Steven bukan ilmu pasti, tapi ilmu peluang optimal di bidang tertentu yang sesuai dengan